Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di video, berikutnya ya. Kemarin kita sudah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang larutan penyangga itu apa ya, dan gimana cara kita menghitung pH dari si larutan penyangga itu. Nah, di video kali ini Pak Budi mau menyampaikan bahwa, eee materinya judulnya tentang sifat larutan penyangga ya. Nah, di sini misalnya di sini Pak Budi punya contoh seperti ini. Sebanyak 100 mili NH3 dicampurkan dengan 10 mili NH4Cl 0,1 M ya. Sebentar, ini kayak 100 juga nih. 100 ml ya, NH4Cl 0,1 M. Kapus, sorry. Nah, dengan KB NH3-nya 1 kali 10 pangkat min 5, tentukan pH larutan tersebut yang A ya. Oke, yang kita jawab pertanyaan yang A dulu ya. Yang A, anak-anak, ini di sini kita harus identifikasi di sini kita punya sebuah NH3 ketemu sama NH4Cl, di mana NH3 itu sendiri atau disebut juga sebagai NH4OH ini merupakan sebuah basa lemah, NH4Cl ini sebuah garam ya, kayak gitu. Nah, kebetulan ini NH4Cl-nya ini kan kalau kita ionin jadi NH4+ sama Cl-, di mana di sini ada asam konjugasinya yang perbandingannya itu 1:1 begitu ya. Oke, jadi, tentukan pH larutan tersebut. Ya sudah berarti kita disuruh mencari basa lemah sama garam atau asam konjugasi, berarti ini larutan penyangga yang sifatnya basa ya. OH- sama dengan KB dikali mol basa lemah dibagi sama mol asam konjugasi, begitu ya. Nah, KB-nya itu adalah 10 pangkat min 5, ya kan, dikali sama mol basa lemahnya itu, di sini kita punya 100 dikali 0,1 berarti 10 ya. Nah, 10 ya dibagi sama 10 juga ya, 100 kali oke 10 juga ya. Nah, 10 bagi 10 habis sehingga nanti P kok POH sih, OH- ya. OH-nya itu sisanya adalah tinggal 10 pangkat min 5, POH-nya adalah 5, berarti pH-nya adalah 14 dikurang 5 sama dengan 9, begitu ya. Oke deh. Nah, anak-anak, soal yang B, berapakah pH larutan jika di dalam larutan penyangga tersebut Pak Budi tambahin 1 ml HCl yang konsentrasinya 0,1 molar. Jadi di sini Pak Budi punya larutan penyangga ya, ini yang B ya. Jadi Pak Budi punya larutan penyangga, ya kan, di mana tadi larutan penyangga itu komponennya ada 2, ada si basa lemah ya kan, NH4OH, sama si asam konjugasi. Asam konjugasinya tadi adalah NH4+. Nah, ke dalam larutan ini, Bapak tambahin HCl sebanyak berapa tadi? 1 mili dengan konsentrasi 0,1 molar, begitu ya. Nah, berapa sekarang pH-nya? Begitu ya. pH-nya tuh sekarang berapa? Oke, jadi ya pertama kita harus tahu dulu bahwa larutan penyangga ini punya 2 komponen kan, punya basa lemah, ya kan, sebanyak yaitu si NH4OH, dan dia juga punya asam konjugasi, yaitu si NH4+. Nah, masing-masing dari mereka itu molnya itu yang tadi udah kita coret nih, 10 sama 10, bener nggak? Ya, jadi dia punya NH4OH-nya itu 10 milimol, begitu kan. Nah, asam konjugasinya juga 10 milimol. Ya mungkin, cara cepatnya begini ya, atau logikanya seperti ini ya, mereka ketambahan HCl 1 mili 0,1 molar, di mana ini adalah 0,1 milimol, gitu kan. Nah, Pak Budi pakai logika seperti ini aja, basa ketemu asam, itu ketemu teman apa ketemu lawan sih?
pastinya ketemu lawan dong. Kalau ketemu lawan, maka nanti ini dikurang 0,1 milimol. Ya, jadi ada 10 milimol basa ketemu 0,1 milimol asam, sehingga dia pasti akan mengurangi konsentrasi basa tersebut. Bener ya? Karena dia, lawan. Tapi di sini ada asam konjugasi ketemu asam, ya ketemu temen, ya enggak? Sehingga ketika dia ketambahan 0,1 ya berarti tandanya jadi plus gitu ya, 0,1 milimol. Sehingga ini tinggal 9,9 milimol, betul kan? Yang ininya adalah 10,1 milimol. Nah, ditanya berapa pH-nya? Ya kita hitung ulang yuk dari rumus ini, ya kan? Nah, ayo kita copy paste. Nah, kita copy, kita paste ke sini. Yuk kita hitung ulang ya sekarang ya. KB-nya kan tetap 10 pangkat min 5, nggak berubah ya KB mah ya. Dikali sama mol basa lemahnya itu sekarang jadi 9,9 milimol dibagi sama 10,1 milimol. Yuk kita hitung secara matematis ya. Secara matematisnya berarti ini 10 pangkat min 5 dikali sama 9,9 dibagi 10,1. Pak Budi lihat kalkulator di sini. Hasilnya berapa ya? Nggak usah. 9,9 dibagi 10,1. Nah, hasilnya 0,98 ya. 0,98. Berarti ini 0,98 kali 10 pangkat min 5 ya kan. Nah, atau kalau mau kita bagusin bentuknya kan ini jadi ke belakang begitu ya. Gitu ya. Nah, begitu ya dikali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, begini ya. Berarti kalau gitu pOH-nya itu adalah 5 min log 0,98. Begitu ya. Nah, kalau kita mau cari nih sama kita nih berapa sih log 0,98 itu ya? Yuk kita cari sama kita yuk. 0,98 itu adalah sebentar. Ini masih pOH ya. Ini masih pOH, kita cari PPH yuk. Sorry, kita cari PPH ya. pH berarti kan ditanya pH 14 dikurang sama 5 min log 0,98. Berarti kan 14 dikurang 5 itu 9 ditambah sama log 0,98. Nah, ini kita ini ya sama kita ya. 9 ditambah berapa sih begitu ya? Log 0,98. Log 0,98 itu hasilnya minus 0,0088 ya, min 0,0088 ya, minus 0,0088. Berarti 9 dikurang sama itu kan, ya enggak? Oke, berarti di sini 9 dikurang sama answer-nya itu jadi berapa tuh? 9 dikurang 0,0088. 8,99 ya, 8,99. Berarti ininya 8,99. Oke, paham ya habis ini ya. Sip. Jadi soal yang A kita punya hasilnya pH-nya itu adalah 9 ya kan. Nah, setelah ditambah sama HCl pastinya dia berkurang ya, jadi 8,99 ya kan. Oke, nah sekarang soal yang bagian C yuk. Soal yang bagian C, berapakah jika sekarang Pak Budi nambahinnya NaOH gitu ya. Jadi sama kayak begini, cuman di sini Pak Budi tuh nambahinnya tuh NaOH kayak gitu ya, bukan HCl. Nah, jadi berapa ya kalau kita tambahin NaOH nih bagian C ya. Di sini Bapak tambahinnya adalah NaOH. Nah, anak-anak dengan cara yang sama seperti tadi ya yang Pak Budi jelaskan, ya kita tadi kan punya 2 komponen larutan penyangga ya. Ini kan, nah ini nih Pak Budi dari sini ke sini Bapak copy sama Bapak, ya kan. Nah, oke. Nah, sekarang nambahinnya tuh NaOH. NaOH itu apa sih Pak? Basa. Basa ketemu basa. Oh, ketemu temen. Ya enggak? Berarti di sini tambah 0,1. Nah, asam ketemu basa dikurang 0,1. Jadi ini 10,1, ini 9,9. Berarti perhitungan yang tadi tinggal Bapak balik aja sama Bapak. Bener nggak angkanya?
Nah, ini kita copy paste enak ya, karena soalnya sama kan. Jadi kita tinggal kopas-kopas aja. Nah, tinggal kita balik sama kita, ininya jadi 10,1 ini 9,9 begitu kan. Nah, ini kan Pak Budi ngasih contohnya gampang aja ya. Nah, sehingga ininya 10 pangkat min 5 dikali sama 10,1 dibagi 9,9 adalah 1,02 ya, 1,02. Berarti kan 1,02 kali 10 pangkat min 5, berarti POH-nya adalah 5 min log 1,02. pH-nya ya, pH-nya itu berarti 14 dikurang 5 min log 1,02, berarti 9 ya, 9 ditambah log 1,02. Nah, berarti 9 tambah berapa sih, kita hitung yuk. Log 1,02. Log 1,02 itu hasilnya adalah 0,0086 ya. 0,0086, berarti hasilnya 9,0086. Begini ya, ini pH yang bagian C. Nah, anak-anak, yuk kita simpulkan ya sama kita yuk. Kita punya soal A itu larutan penyangga yang nggak kita apa-apain, pH-nya adalah 9. Nah, bagian B, larutan penyangga ini Bapak ganggu dengan penambahan HCl atau sebuah asam ya, di mana dia pH-nya turun, tapi turunnya 8,99. Ya 8,99 ini kan hampir mendekati 9, bener nggak sih? Kayak gitu, ya. Nah, yang bagian C, ini Bapak ganggu dengan penambahan NaOH, di mana dia naik, tapi naiknya 9,0086. Ya sama aja bohong, ini mah sama aja kayak 99 juga. Nah, anak-anak, inilah definisi atau sifat dari si larutan penyangga. Jadi, mau dia itu normal, mau ditambahin asam, mau ditambahin basa, pH-nya tetap 9. Dengan kata lain, larutan penyangga itu sifatnya adalah mempertahankan pH-nya. Seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Kayak gitu. Inilah sifat dari larutan penyangga, yaitu mempertahankan pH. Nah, nanti nah ini Pak Budi punya sebuah praktikum ya, punya praktikum, cuma mungkin praktikumnya Pak Budi pakai ilustrasi saja ya anak-anak ya. Nah, ini sebagai perbandingan saja ya, misalnya di sini Bapak punya air. Ini tabung ini adalah air, ini adalah air yang Bapak tambahkan sama HCl, sama kayak tadi ya, kita ganggu sama penambahan HCl dan penambahan NaOH. Tapi ini berlaku pada air nih, contohnya nih, misalnya nih, air yang kok begini sih? Nah, ya air yang di sini Bapak ganggu dengan penambahan NaOH. Nah, lalu anak-anak di sini kita perhatikan ketiga air yang udah air normal, air plus HCl sama air plus NaOH ini Bapak kasih indikator universal. Nah, dan kita bisa lihat perubahan warnanya ya. Air biasa itu pH-nya 7 ya, baca ya di sini ya. Nah, ini warnanya kan mirip seperti ini sama ini tuh mirip gitu ya. Nah, air yang Bapak tambahin HCl drastis turun pH-nya dari 7 menjadi 1. Bener ya? Nah, air yang Bapak tambahin NaOH drastis lagi melonjak dari 7 jadi 13. Nah, anak-anak, inilah sifat dari air normal. Air normal itu dia tidak seperti penyangga. Dia pH-nya bisa berubah-berubah, ya. Nah, tapi anak-anak, kalau misalnya di sini Pak Budi punya sebuah larutan penyangga, ya, ini adalah larutan penyangga asam. Campuran dari si CH3COOH, asam lemah, ketemu sama basa konjugasinya, misalnya garamnya adalah CH3COON. Dengan kata lain, ini merupakan larutan penyangga asam. Bapak tambahin, ini Bapak singkat LPA ya. Nah, di gelas berikutnya, LPA, larutan penyangga asam, Bapak tambahkan sama HCl. Di gelas ketiga, LPA-nya Bapak ganggu dengan penambahan basa, ya. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan sama kita, baik yang penyangga asam normal,
penyangga asam yang Bapak ganggu dengan HCl, dan penyangga asam yang Bapak ganggu dengan basa, tiga-tiganya itu memiliki warna yang sama. Berarti dia sekitar 4 atau 5, 5 ya mungkin. 5 ya mungkin ya. Oke, jadi pH mereka ini adalah sama-sama 5 ya anak-anak ya. Kayak gitu. Artinya si larutan penyangga asam ini tuh nggak akan terganggu dengan penambahan HCl sama basa sama NaOH begitu ya. Jadi dia akan tetap mempertahankan pH-nya. Nah, sekarang kalau Bapak uji misalnya ini larutan penyangganya basa ya. Ini misalnya NH3 ketemu sama NH4Cl ya yang tadi soal-soal sebelumnya kita bahas ya. Ini LPB, larutan penyangga basa. Nah, si LPB ini yang gelas keduanya Bapak ganggu dengan penambahan asam HCl, ini LPB-nya Bapak ganggu dengan penambahan basa ya NaOH. Sama ya, ini baik yang normal yang Bapak ganggu sama HCl dan Bapak ganggu sama NaOH ini pH-nya sekitar warna segini ya, 9 ya anak-anak ya. Begitu. Jadi kesimpulannya anak-anak, larutan penyangga itu sama seperti larutan penyangga itu dia mempertahankan pH, nggak sama kayak air ya. Kalau air itu kan langsung beda kan, langsung drastis kan menurunnya kan. Paham ya anak-anak? Nah, perlu kita ketahui bahwa larutan penyangga terbesar di dalam tubuh kita itu adalah sebuah darah. Nanti kamu belajar di biologi ya. Darah itu tuh pH-nya sekitar antara 7,1 sampai 7,3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu makan jeruk atau kamu makan cuka, misalnya kan bakso kan pakai cuka tuh ya atau pakai jeruk limau gitu ya. Apakah pH darah kita langsung seperti air, kena asam langsung menurun drastis? Enggak ya, kalau sampai itu kejadian saat itu jugalah kehidupan kita berhenti ya, langsung mati kita di saat itu juga ya. Tapi darah tetap segini. Atau misalnya ketika kamu kena asam lambung, apakah darah kita langsung otomatis menjadi turun? Enggak juga. Dan ketika kita minum obat mah, yang dimana obat mah itu merupakan sebuah basa juga darah kita tidak naik drastis gitu ya, enggak gitu. Jadi darah itu merupakan larutan penyangga terbesar di tubuh kita yang fungsinya adalah mempertahankan pH. Dan terakhir, waktu kita belajar grafik titrasi asam basa, kita simpulkan ya bahwa ada satu daerah di mana daerahnya ini tidak naik dan tidak turun gitu ya. Daerah yang seperti pH-nya tuh tetap di situ-situ aja ya. Nah, ini daerah penyangga ya kan, di mana kita sekarang belajar bahwa penyangga itu adalah larutan yang berfungsi mempertahankan pH. Makanya di situ garisnya hampir lurus gitu ya, tidak naik dan tidak turun. Ya sebenarnya naik sih dan turun, cuman ya tadi sedikit banget gitu ya. Ini kita udah uji pakai perhitungan kan. Dari 9 naiknya cuman 9,0086 gitu. Ya anak-anak ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan untuk materi larutan penyangga ini ya. Semoga dengan materi ini bisa menambah wawasan kamu dan kamu memahami materi tentang larutan penyangga ini. Oke, Bapak tutup pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.